Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta internasional Ta'limul Quran Akademi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu peserta yang lain bergabung, mari sama-sama kita buka kelas terjemah kita yang tercinta ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru billah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wasallim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kita sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, inayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali, kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan kelas terjemah ini, Internasional Ta'limul Quran Akademi, khususnya di sesi terjemah. Dan Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, kita per hari ini memulai kembali kegiatan rutin kita setiap hari Rabu, yakni sama-sama membahas atau sama-sama belajar Quran terjemah. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, setelah libur yang cukup panjang sejak bulan Juli, dan sekarang per tanggal 13 September kita mulai kembali kelas kita tercinta ini. Dan insya Allah Ta'ala, sekarang kita memasuki ke episode yang ke-65. Ibu-ibu sekalian, sebagai informasi atau bagi peserta yang baru bergabung, sekarang kita memasuki ke episode yang ke-65, dan Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala, sekarang kita berada pada juz yang ketiga ya, dan memasuki surat yang baru, surah berikutnya, surah yang ketiga juga, yakni Quran surah Ali Imran. Artinya dengan karunia Allah Ta'ala kita telah menyelesaikan terjemah perkata kita secara khusus ya, membahas Quran surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, dan sekarang kita memasuki surah yang ketiga, yakni surah Al Imran, dan kita mulai dari ayat yang pertama. Jadi silahkan kepada seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menyiapkan Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya, Quran surah ketiga ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sekalian yang tidak menyiapkan atau tidak membawa Al-Quran, bisa menyimak slide berikut yang nanti dikedepankan. Langsung saja kita mulai sesi terjemah kita. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu ayatnya, lalu terjemah lengkapnya, lalu sama-sama kita bahas, kita bedah terjemah perkataannya, supaya kita bisa lebih mendalami ya dalam upaya memahami Al-Quran. Kita memasuki ke ayat yang pertama di episode yang ke-65 ini, yakni Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai dengan 4. Kita mulai seperti biasa, teknisnya kita baca terlebih dahulu ayatnya, lalu kemudian kita sampaikan terjemah lengkapnya. Karena ayatnya mungkin cukup familiar di telinga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga pendek, jadi kita gabungkan beberapa ayat di slide pertama ini. Kita baca terlebih dahulu rangkaian ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul
qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Alhamdulillah, berikut adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ya. Kita mulai dengan Bismillah ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha. Tiada Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, tiada Tuhan selain Dia. Illa huwal hayyul qayyum, yang Maha hidup, yang tegak atas zatnya sendiri dan penegak segala sesuatu. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Dia menurunkan kepada engkau kitab yang mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadaih, yang membenarkan yang ada sebelumnya. Wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan Taurat serta Injil. Kita ulangi terjemah lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Huruf muqatta'at. Nanti kita sampaikan ya secara singkat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang Maha tegak atas zatnya sendiri atau yang Maha berdiri sendiri dan penegak segala sesuatu. Artinya Dia tegak atas zatnya sendiri dan juga memelihara yang lainnya. Dia menurunkan kepada engkau kitab yang mengandung kebenaran, membenarkan yang ada sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat serta Injil. Ini adalah ayat lengkap dan terjemah lengkap dari Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di penomoran Quran di jemaat. Sekarang kita masuk, kita bahas terjemah perkataannya. Alif Lam Mim ya, atau Alif Lam Mim, karena kita berada pada sesi terjemah ya, bukan sesi tafsir. Alif Lam Mim, maka kita juga terjemahkan Alif Lam Mim. Secara tafsiri, kalau kita berkaca atau kita mengkaji kepada Sahih Bukhari, di mana di sana juga ada disampaikan, disebutkan terkait penjelasan atau tafsir daripada ayat ini yang disebut dengan huruf muqatta'at ya, huruf yang secara mandiri dia dituliskan dan dibacakan secara mandiri. Ada salah satu tafsir, ada 3 yang disebutkan tafsir mengenai huruf muqatta'at, khususnya mengenai rangkaian huruf-huruf yang dibaca secara mandiri, terlebih mengenai Alif Lam Mim yang ada di Quran Surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang saat ini sedang kita bahas. Di sana salah satu riwayat yang paling masyhur yang dijelaskan oleh Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menjelaskan bahwa arti dari artinya ini merupakan tafsir dari para sahabat yang hidup langsung dengan Hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an menjelaskan bahwasannya arti daripada Alif Lam Mim di sini adalah ana Allahu a'lamu ya. A merujuk kepada ana atau akulah. Di sini lam merujuk kepada Allah dan mim kepada a'lamu. Ana Allahu a'lamu. Akulah Allah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui dari siapapun, dari apapun. Itu salah satu arti yang disebutkan oleh sahabat, oleh Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Sebetulnya masih ada juga penjelasan dari Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu dan Hadrat Aisyah ya. Dan bahkan kalau kita membuka tafsir-tafsir yang lain, ada juga yang menjelaskan bahwasanya
huruf muqatta'at di sini merujuk kepada nilai, kepada angka tertentu. Nanti kalau kita baca atau kita kaji lebih jauh, di sana menyebutkan alif itu nilainya berapa, lam itu nilainya berapa, mim itu nilainya berapa, sehingga dari fakta sejarah kita bisa rujuk bahwa angka tersebut merujuk kepada suatu masa tertentu. Ada juga yang menjelaskan demikian, tetapi kita ambil riwayat yang terkuat yang dijelaskan langsung oleh Hadrat Ibnu Abbas, ya, salah satu sahabat yang hidup langsung dengan Hadrat Rasulullah SAW. Tapi karena sekarang kita pada sesi terjemah, yaitu tadi sebagai intermezzo, ya. Alif lam mim kita terjemahkan alif lam mim. Kemudian Allahu, Allah, la ilaha, la nafi yang menegasikan, yang menegatifkan suatu kalimat, atau sederhananya tidak lah gitu. La, tidak ada, ilaha, Tuhan, illa huwa, illa kecuali huwa, dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri. Kalau di dalam Quran kita di jemaat dijelaskan secara rinci penjelasan terjemah, ya, daripada kata, daripada sifat al-qayyum ini, yang mana dia Allah Ta'ala tegak atas zatnya sendiri dan penegak segala sesuatu. Kemudian nazzala alaika, nazzala dialah yang telah menurunkan, nazzala dialah yang menurunkan, alaika, ala atas, ka itu engkau, kepada engkau, alaika atas engkau atau kepada engkau, nazzala dialah yang menurunkan, dia menurunkan, alaika atas engkau, kepada engkau, nazzala alaika dialah yang menurunkan kepada engkau, alkitab, kitab, bil haqqi yang mengandung kebenaran, bi di sini dengan membawa, artinya di dalam kitab tersebut juga sudah terkandung, ya, include, termasuk di dalamnya al-haq, yakni kebenaran, bil haqqi dengan kebenaran, nazzala alaikal kitaba bil haqq ialah yang menurunkan kepada engkau kitab bil haqqi yang membawa kebenaran, yang di dalamnya terkandung atau terdapat kebenaran, musaddiqan, musaddiqan yang juga membenarkan, lima, li kepada atau terhadap, ma apa-apa yang, lima kepada apa yang, kepada apa yang ada, baina yadaihi sebelumnya, di antara sebelum kitab tersebut, sebelum kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran, baina yadaihi sebelumnya. Wa anzala, wa dan anzala dia yang juga menurunkan, at-taurata, Taurat, wal injil serta Injil. Wa anzala dan, wa dan anzala dia menurunkan, at-taurata, Taurat, wal injila, wa dan atau serta, al injila, Injil. Kita ulangi, alif lam mim, alif lam mim. Allahu, Allah, la ilaha, la tidak ada, ilaha Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan, illa kecuali, huwa dia, illa huwa kecuali dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang tegak atas zatnya sendiri dan penegak segala sesuatu. Nazzala alaika, nazzala dia yang menurunkan, ala kepada atau atas, ka engkau, nazzala alaika dia yang menurunkan, alaika kepada engkau, alkitaba kitab, bil haqqi bi dengan atau yang mengandung, al haqqi kebenaran, bil haqqi yang mengandung kebenaran, musaddiqa dan juga membenarkan, musaddiqa membenarkan, lima li terhadap atau kepada, ma apa yang, baina yadaihi sebelumnya, lima baina yadaihi kepada yang ada sebelumnya. Wa anzala, wa dan anzala dia menurunkan,
at-Taurata, Taurat, wal Injila, wa dan al-Injil serta Injil. Itulah terjemah perkata dari Quran surah Ali Imran ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sekarang kita memasuki ke ayat selanjutnya, yakni ayat yang kelima, masih di Quran surah Ali Imran. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu hudal linnas, sebelum ini sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan dia menurunkan furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka ada azab yang sangat keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa yang juga mempunyai pembalasan. Sebelum ini sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka ada azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa yang mempunyai pembalasan. Inilah terjemah ayat lengkap dan terjemah lengkap dari Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang kelima. Sekarang kita bahas terjemah perkatanya. Min qablu, sebelumnya, sebelum ini, merujuk kepada ayat yang tadi. Hudan, sebagai petunjuk, hudan yang merupakan petunjuk, sebagai petunjuk, linnasi, li bagi, untuk, kepada, linnasi, annasi, manusia, linnas bagi manusia. Wa anzala, wa dan anzala, dia menurunkan, al furqan, furqan atau pembeda. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, kafaru, mereka ingkar, biayati, 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 bi kepada ayat, ayat-ayat bentuk plural ya, bentuk jamak. Allahi, Allah, lahum azabun, lahum bagi mereka, untuk mereka, azabun, ada azab, syadidun, yang sangat keras. Kita ulangi, min qablu, sebelum ini, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, li bagi atau kepada, annas, manusia, orang-orang, linnas bagi manusia. Wa anzala, wa dan anzala, dia menurunkan, wa anzala dan dia menurunkan, al furqan, furqan atau pembeda. Ya, yang ditujukan oleh kata furqan ini adalah Al-Qur'an ya, atau ayat-ayat Allah yang dianugerahkan kepada hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana mampu membuktikan kebenaran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, kafaru, ingkar, bi ayati, bi kepada ayat, ayat-ayat, Allahi Allah,
lahum, la bagi atau untuk hum mereka, azabun ada azab, syadidun yang keras. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa. Dzuntiqam, zu di sini pemilik atau yang mempunyai, dzuntiqam yang mempunyai pembalasan. Kita ulangi, min qablu sebelum ini, hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, untuk manusia, wa anzala, wa dan anzala menurunkan, dan dia menurunkan al-furqan, furqan, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, bi ayati kepada ayat-ayat Allahi Allah, lahum azabun, lahum bagi mereka, untuk mereka, azabun ada azab, syadidun yang keras. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa, dzuntiqam lagi mempunyai pembalasan. Inilah ayat yang kelima, Quran surah Ali Imran surah yang ketiga. Ayat lengkapnya, terjemah lengkapnya, dan terjemah perkatanya sudah sama-sama kita bahas. Kita memasuki ke ayat berikutnya, ayat yang keenam, Quran surah Ali Imran. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi fil ardi wala fis sama, baik di bumi dan tidak pula di langit. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi atau di langit. Inilah ayat lengkap dan terjemah lengkap Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-6. Sekarang kita bahas terjemah perkataannya. Inna, sesungguhnya, Allah, Allah, la yakhfa alaih, la, tidak ada, yakhfa, yang ia bisa sembunyi atau yang tersembunyi, alaihi, ala atasnya, hi-nya, domir, ya kata ganti merujuk kepada Allah di sini, di atas, di kata sebelumnya. Alaihi, terhadapnya. La, tidak ada, yakhfa, yang ia bisa tersembunyi, alaihi, terhadap Allah. La yakhfa alaih, tidak ada yang bisa tersembunyi, alaihi, bagi Allah, baginya, syai'un, ditegaskan sesuatu pun, apapun, tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi atau luput, alaih, ya, terhadapnya atau terhadap Allah. Fil ardi, di bumi, fi, di atau pada, di atau pada, fi, di al ardi, bumi, wala fis sama, wa, dan, la, tidak, fi, di atau pada, as-samai, langit, wala fis samai, wala dan tidak pula fis samai, di langit. Inna, sesungguhnya, Allah, Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, alaihi, baginya, bagi Allah, syai'un, sesuatu pun, apapun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit, wala dan tidak pula fis samai, di langit. Inna, sesungguhnya, Allah, Allah, la yakhfa alaih, tidak ada yang tersembunyi, syai'un, sesuatu pun,
fil ardi, fi di bumi, fil ardi di bumi, wala fis sama, wala dan tidak pula fis samai di langit. Inilah terjemah perkata dari Quran surah Al-Imran ayat yang ke-6. Sekarang kita memasuki ayat yang terakhir di pertemuan kita sore kali ini di episode yang ke-65, yakni ayat yang ke-7 Quran surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang memberimu bentuk di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum. Dialah yang memberimu bentuk fil arhami kaifa yasha, di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, maha bijaksana. Inilah ayat lengkap Quran surah Al-Imran ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir di kelas kita di episode yang ke-65 ini. Sekarang kita bahas terjemah perkataannya. Huwa, dia, huwa, dialah, alladzi, yang, yusawwirukum, yang membentuk, yusawwiru, yang membentuk, yang memberi bentuk, kum, kalian, yusawwirukum, yang memberi kalian bentuk, yang memberimu bentuk. Fil arham, fi, di dalam atau pada, arham, rahim, fil arham, di dalam rahim. Huwa, dia, kita ulangi, alladzi, yang, yusawwiru, memberi bentuk atau yang membentuk, kum, kalian, yusawwiru, kum, yang memberimu bentuk, fil arham, di dalam rahim. Kaifa, sebagaimana, yasha'u, dia kehendaki, Allah kehendaki. La ilaha, la, tidak ada, ilah, Tuhan, illa huwa, illa, kecuali atau selain, huwa, dia, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Kita ulangi, huwa, dia, alladzi, yang, yusawwirukum, memberi kalian bentuk, memberimu bentuk, fil arham, di dalam rahim, kaifa, sebagaimana, sesuai, yasha'u, kondisinya yang Dia kehendaki. La ilaha, la, tidak ada, ilah, Tuhan, illa huwa, illa, kecuali atau selain, huwa, dia, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Inilah ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir di kelas kita sore kali ini di episode yang ke-65. Alhamdulillah untuk sesi materi kita selesai, dan dengan karena Allah Ta'ala kita bisa sama-sama membahas Quran surah Ali Imran, ayat lengkap, terjemah lengkap, dan terjemah perkatanya, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Semoga dengan ini bisa menambah semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peserta internasional Ta'limul Quran sekalian,
dalam upaya terus ingin mendalami atau memahami Al-Qur'anul Karim. Sekian untuk sesi materi. Wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.